Hari ini, tanggal 24 November 2020, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dan di sini untuk memenuhi uji kinerja UKM PPG 2020. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih semangat kan? Walaupun kita belajarnya di siang hari, tapi kalian harus tetap semangat. Coba Ibu mau dengar dulu semangat kalian. Semangat pagi? Pagi. Ya, walaupun kita belajarnya siang hari, tapi kita tetap harus selalu semangat. Kalian gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Mustafa, silahkan tolong dipimpin doa. Perhatian. Siap. Sebelum mengawali kegiatan KBM, alangkah baiknya kita berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Ya, terima kasih Mustafa. Nah, selanjutnya, apakah kalian sudah mengisi daftar hadir di Google Classroom? Tadi Ibu sudah share ya. Nah, jadi kalian mengisi daftar hadir itu harus 2 ya, karena yang bergabung di Zoom meeting ini 25 orang, berarti masih ada 10 orang ya yang belum bisa bergabung di Zoom meeting. Jadi kalian harus tetap mengisinya 2. Nah, Ibu izin share screen dulu sebentar ya. Untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, coba Ibu mau kalian mengingat kembali pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Ketimpangan sosial, Bu. Ya, kita sudah membahas mengenai ketimpangan sosial. Kita udah bahas tentang apanya? Upaya. Sebelumnya? Terus apa? Macam-macam ketimpangan sosial. Ya, faktor penyebab ketimpangan sosial, macam-macam ketimpangan sosial, dampak ketimpangan sosial. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai upaya untuk mengatasi dampak ketimpangan sosial. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini, karena sampai sekarang ini pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring, jadi melalui model pembelajaran problem-based learning, di mana kalian dihadapkan dengan suatu permasalahan, sesuai dengan tema dari yang kita bahas ya, mengenai ketimpangan sosial, dan itu salah satu permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi kalian, Ibu harapkan setelah mempelajari ketimpangan sosial ini, kalian mampu menyusun serta merancang upaya untuk mengatasi dampak ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah globalisasi. Jadi nanti kalian mengemasnya dalam bentuk poster, dan itu akan kalian presentasikan. Yang akan kita bahas itu ada 7 ya. Ada upaya untuk mengatasi ketimpangan pendidikan, upaya untuk mengatasi ketimpangan gender, upaya untuk mengatasi ketimpangan kesehatan, ketimpangan pendidikan, kemiskinan, keterlantaran, dan juga keterpencilan atau ketertinggalan. Nah, sebelumnya di sini, karena pembelajaran daring itu kan waktunya terbatas ya, jadi kita tidak mungkin memberikan materi yang begitu banyak dalam satu waktu, maka dari itu Ibu sudah share kepada kalian video pembelajaran yang Ibu buat sendiri, jadi kalian bisa lihat di sana, itu materi 1 bab mengenai ketimpangan sosial. Itu sudah Ibu unggah di YouTube ya, atau bisa juga melalui modul. Waktu itu modul ketimpangan sosial juga sudah pernah Ibu kirim ke kalian ya. Jadi itu isinya kurang lebih sama dengan buku paket yang kalian pinjam dari perpustakaan. Jadi kalian lebih fleksibel ya pembelajaran daring seperti ini. Kalian bisa mencari informasi dari YouTube, dari internet, atau dari buku yang kalian pinjam seperti itu. Nah, di sini terkait dengan tugas yang harus kalian kerjakan di pertemuan kita kali ini, yaitu kalian harus membuat poster. Poster ini kalian kerjakan masing-masing, namun tema yang kalian pilih itu secara berkelompok ya. Jadi setiap orang harus berbeda temanya. Ada yang tentang ketimpangan pendapatan, ada yang tentang ketimpangan gender, ada yang tentang ketimpangan kesehatan, ketimpangan pendidikan. Nah, kalian kemas opini-opini kalian, pendapat dari kalian dalam bentuk poster.
Ketika sudah terbentuk poster, kalian mempostingnya di Instagram Stories masing-masing dengan cara tag nama Ibu di sana. Jadi nanti Ibu repost ulang. Selanjutnya akan Ibu masukkan ke sorotan Ibu. Dan yang masuk ke sorotan Ibu lah yang akan masuk ke penilaian Ibu. Bisa dipahami? Jadi kalian ini yang kalian pilih ada 7 ya. Kalian pilih salah satu saja. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materinya. Ini hanya garis besarnya saja. Untuk yang pertama, terkait dengan upaya mengatasi ketimpangan pendapatan. Di sini, salah satunya yaitu dengan cara menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Hal ini bisa mengurangi kesenjangan upah atau gaji. Jadi, gimana caranya agar masyarakat itu punya skill, sehingga skillnya itu memiliki memiliki nilai jual. Seperti itu. Yang kedua, ketimpangan gender. Nah, untuk ketimpangan gender sendiri di sini berarti harus ada perlindungan. Perlindungannya ini berlaku untuk perempuan dan juga laki-laki. Dan ini harus dalam segala bidang. Selanjutnya, yang berikutnya, itu ketimpangan kesehatan. Seperti yang ada di gambar di sini ya, ada gambar orang miskin dilarang sakit. Yang namanya sakit itu bukan keinginan kita ya, siapapun itu bisa merasakan yang namanya sakit. Tunggu, di sini banyak yang masuk. Nah, di sini untuk mengatasi dampak ketimpangan kesehatan, misalnya dengan cara perbaikan akses terhadap kesehatannya, terus juga harus ada alokasi anggaran APBN yang dikhususkan terfokus kepada perbaikan kesehatan itu sendiri. Selanjutnya, tadi kesehatan ya. Sekarang berkaitan dengan ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan juga sama ya. Untuk ketimpangan pendidikan sendiri, di sini sama, harus ada APBN khusus yang terfokus kepada pendidikan, perbaikan aksesnya, seperti itu. Ini hanya garis besarnya aja ya, selebihnya itu nanti kalian kemukakan melalui poster yang sudah kalian buat. Di sini kemiskinan, untuk mengatasi kemiskinan, misalnya dengan meningkatkan pengetahuannya, teknologinya, misalnya atau membuat lapangan pekerjaan. Kalian juga misalnya kalau menggunakan sesuatu itu yang benar-benar produk asli dalam negeri, terus juga kalian bisa memajukan pariwisata. Nah, Ibu melihat di Instagram kalian ternyata banyak yang followersnya banyak ya. Nah, itu berarti kalian bisa mengatasi dampak-dampak ketimpangan sosial, salah satunya kemiskinan, melalui memajukan pariwisata. Jadi kalian bisa posting-posting daerah-daerah yang memang belum terkenal, misalnya tapi dia memiliki pemandangan yang bagus, misalnya atau memiliki nilai yang lebih, itu bisa kalian posting karena followers kalian banyak, itu bisa ya, itu bisa menambah pemasukan kepada mereka, bisa juga banyak orang yang datang ke sana. Selanjutnya, untuk yang keterlantaran. Nah, di sini untuk keterlantaran juga ada 2 ya. Keterlantaran itu bisa terjadi kepada anak-anak dan juga bisa juga terjadi kepada orang yang sudah lanjut usia. Kalau yang anak-anak, di sini berarti upaya yang bisa kita lakukan misalnya dengan membuat rumah belajar, atau juga kita bisa menyumbang materi kepada mereka, atau untuk orang tuanya kita bisa mendirikan panti jompo, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir, di sini ada keterlantaran atau keterpencilan. Nah, untuk keterlantaran sendiri, di sini sebenarnya ini yang paling sulit untuk dirubah ya, karena mereka itu termasuk ke dalam golongan konservatif. Mereka sulit untuk mengalami perubahan, karena merasa kebudayaannya itu sudah sempurna. Tapi di sini tetap harus ada upaya yang diberikan untuk mereka, untuk komunitas-komunitas adat terpencil yang memang mereka ada di pelosok daerah, sehingga bisa diperbaiki pendidikannya, misalnya kesehatannya, seperti itu. Nah, sekarang giliran kalian ya yang mempresentasikan hasil dari poster yang sudah kalian buat. Silahkan, siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Ihsan, siap? Insya Allah, Bu, siap. Ya. Untuk yang Ihsan, di sini Ibu sudah masukkan di slideshow-nya ya. Jadi bisa kalian kemukakan pendapat kalian sesuai dengan poster yang sudah kalian buat. Silahkan Ihsan. Yang lain boleh menanggapi ya, yang lain boleh bertanya, boleh menambahkan. Yang pasti di sini harus ada proses diskusi di antara kalian. Bisa dipahami?
Ya, paham, Bu. Ya, silahkan. Terlihat nggak kalau diginiin? Apa harus di slideshow? Nah, ya. Silahkan Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Ihsan, nomor absen 20, akan Ya. mempresentasikan poster yang sudah saya buat, yaitu tentang ketimpangan sosial sumber daya manusia. Nah, jadi di sini saya mengambil opini-opini yang sudah saya ringkas dan sudah saya bawa, yaitu satu tentang peningkatan kualitas penduduk. Nah, sebagai individu yang tinggal di Indonesia, tentunya sudah mengetahui bahwa masyarakat di Indonesia itu memiliki keanekaragaman dan karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Nah, dari keanekaragaman itu ternyata bisa juga menjadi faktor yang menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, sangat penting adanya sebuah usaha individu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kualitas penduduk agar bisa tersalur untuk menjadi SDM yang terbaik. Nah, dan juga peningkatan kualitas penduduk yaitu dengan meningkatkan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu kan sangat penting untuk setiap masyarakat agar sumber daya manusia dapat menjadi sumber daya manusia yang terbaik. Lalu juga melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat, misalkan dengan memberikan penyuluhan atau pengarahan. Nah, penyuluhan dan pengarahan tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui cara, teknik, dan juga pengetahuan agar bisa menjadi sumber daya manusia yang terampil, cerdas, dan inovatif. Nah, yang kedua yaitu pendidikan yang baik dan merata. Sebagian besar masyarakat Indonesia sangat kurang mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, maka dari itu Indonesia dan juga pemerintah harusnya meningkatkan pendidikan yang baik dan merata ke seluruh daerah pelosok di Indonesia agar masyarakat Indonesia dapat bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik agar menjadi SDM yang berkualitas. Lalu yang ketiga yaitu pemerataan lapangan dan pekerjaan. Nah, pemerataan lapangan dan pekerjaan ini suatu hal yang terpenting untuk masyarakat Indonesia agar mendapatkan pekerjaan, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia tuh banyak sekali yang menganggur dikarenakan peluang dan lapangan pekerjaan itu kurang sekali. Maka dari itu ditingkatkan kembali lapangan pekerjaan agar Indonesia dapat menjadi tenaga terampil. Nah, dari kurangnya lapangan pekerjaan tersebut juga kan mengait terhadap kemiskinan yang ada di Indonesia. Contohnya dalam foto yang seperti ini, SDM yang kurang menjadikan masyarakat itu hidup di pesisir sungai yang kotor, jadi masyarakat yang kurang mampu. Dan juga yang keempat ada mobilitas geografi. Nah, di mobilitas geografi dalam kasus sosiologi yang sudah saya baca ini, yaitu kasus Haryanta tahun 2012, pengertian mobilitas sangat erat kaitannya dengan perpindahan atau perubahan gerak. Maksud dari perpindahan ini ialah pindahnya sekelompok orang yang bisa dikatakan sebagai penduduk pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk di daerah. Karena adanya pemerataan penduduk juga harus diikuti oleh adanya pembangunan. Hal ini bertujuan untuk tidak terjadi jumlah penduduk yang terlalu padat, yang akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial. Seperti itu. Hanya sekian yang bisa saya presentasikan atas poster yang sudah saya buat. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, siapa yang mau menanggapi hasil pemaparan dari Ihsan? Silahkan. Ada yang mau bertanya atau menambahkan atau bahkan menyanggah? Silahkan. Oke, silahkan. Boleh, Zaki. Ya, mau nambahin dikit.
mungkin ketimpangan sosial juga upaya yang bisa dimasukin itu kayak memperbaiki hukum-hukum yang belum efisien yang belum bisa dijalani dengan secara efisien gitu. Karena ketimpangan apapun atau ketimpangan sosial apapun pasti bisa diselesaikan jika memiliki hukum yang efisien. Jadi menambahkan saja satu, jadi memperbaiki hukum-hukum yang tidak efisien. Ya, cukup Jaki? Ya, baik, terima kasih Jaki. Ya, jadi sebenarnya apa yang telah dipaparkan oleh Ihsan tadi itu sudah sangat lengkap ya, karena ini mencakup keseluruhan ketimpangan sosial. Jadi ini bisa masuk ke kemiskinan, tadi ya bisa masuk juga ke pendapatan, misalnya di sini. Jadi banyak ketimpangan sosial yang sudah terangkum di dalam poster yang dibuat oleh Ihsan. Di sini menarik ya, di posternya di sini ada gambar-gambar yang memang menunjukkan kondisi real di masyarakat itu memang seperti ini ya, masih banyak masyarakat yang tinggalnya di pinggir sungai, bekerjanya seperti ini, sehingga banyak upaya yang harus kita lakukan untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan tersebut. Di sini misalnya dengan peningkatan kualitas penduduk, jelas ya, tadi peningkatan kualitas penduduk itu dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikannya sudah baik, insya Allah nanti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik pula. Terus pendidikan juga di sini harusnya diusahakannya itu memang harus merata ya, baik di daerah kota, di desa, di pelosok, semua harusnya mendapatkan hak yang sama. Terus di sini ada pemerataan lapangan pekerjaan. Sekarang sudah mulai industrialisasi itu sudah mulai masuk ke pelosok-pelosok daerah ya, karena itu menguntungkan bagi mereka kaum borjuis. Ketika mereka mendirikan suatu industri atau perusahaan di suatu daerah yang UMR-nya masih rendah, itu memiliki keuntungan tersendiri. Mereka bisa merekrut pekerja dengan jumlah yang banyak, bisa membayar pekerja dengan gaji yang murah, karena kan UMR-nya sesuai dengan daerahnya masing-masing, seperti itu. Dan mereka bisa membeli lahan yang luas juga dengan harga yang murah. Atau di sini juga ada upaya yang terakhir, di sini ada mobilitas geografis. Ya, mobilitas geografis ini juga diperlukan ya, karena jangan sampai semua penduduk itu numpuk di satu tempat, misalnya di kota-kota besar seperti di Jakarta, sehingga sudah tidak ada lahan lagi untuk mereka tinggal, sehingga terjadi ketimpangan. Di antara gedung-gedung pencakar langit, justru di bawahnya itu banyak yang tinggalnya di pinggir-pinggiran ini, misalnya sungai, seperti itu. Baik, cukup untuk yang pertama. Selanjutnya, siapa lagi yang mau presentasi? Ya, silakan Caki. Ketimpangan gender ya? Ya. Silahkan. Jadi kan ketimpangan gender itu terjadi karena pemikiran masyarakat yang masih berpikir bahwa wanita itu lemah. Dan di sini upaya-upaya yang dilakukan yang Jaki buat posternya itu yaitu yang pertama, sosialisasi mengenai kesetaraan gender. Karena hal ini yang paling penting untuk membuka atau mengubah pemikiran masyarakat bahwa wanita atau perempuan itu tidak lemah, tidak derajatnya sama dengan laki-laki. Nah, oleh karena itu sosialisasi mengenai kesetaraan gender ini harus dilakukan. Yang kedua, membuat hukum mengenai kesetaraan gender. Jangan ada yang namanya hukum yang merugikan wanita atau merugikan yang merasa bahwa wanita itu tidak berhak atas suatu kekuasaan. Yang ketiga, memupuk rasa berani kepada wanita untuk berjuang. Tidak hanya dari orang-orang atau laki-laki saja yang kita sosialisasikan untuk paham kesetaraan gender, tapi kita juga harus membuat wanita tersebut berani untuk berjuang atau muncul di dunia hukum, politik, atau pekerjaan-pekerjaan yang dimana orang-orang tertentu berpikir bahwa itu adalah pekerjaan laki-laki. Yang keempat, melakukan pengawasan yang baik terhadap kasus kesetaraan gender. Karena kesetaraan gender ini membuat suatu kasus-kasus seperti kayak pembulian banyak terhadap wanita, kayak pemerkosaan dan lain-lain, karena
banyak pelaku-pelaku berpikir bahwa wanita tidak akan bisa melawan hal tersebut karena mereka berpikir bahwa wanita itu lemah. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan penguasaan yang baik terhadap kasus kesetaraan gender tersebut. Yang kelima, menghilangkan pemikiran bahwa wanita adalah makhluk yang paling lemah. Nah, ini hal yang paling penting karena kalau pemikiran tersebut terus dijalankan oleh seseorang, maka orang tersebut akan terus merasa bahwa wanita itu tidak layak akan suatu hal yang mereka pikir bahwa itu hanya untuk laki-laki gitu, Bu. Jadi ubah pemikiran untuk jadi lebih maju. Ya, betul. Cukup, Zaki? Cukup, Bu. Ya, baik. Nanti Ibu cek lagi ya, poster Zaki. Ya, baik. Terima kasih, Zaki. Selanjutnya, siapa yang mau menanggapi hasil pemaparan dari Zaki? Muktafa, Bu. Ya, silahkan Muktafa. Sebelumnya Tafa juga sama Bu membahas tentang ketimpangan gender. Jadi sebelumnya menambahkan sedikit, ketimpangan gender ini adalah di mana suatu keadaan ketidaksetaraannya antara laki-laki dan perempuan, baik di bidang baik di lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, bahkan di lingkungan sekolah pun bisa terjadi. Lalu di sini ada beberapa upaya untuk mengatasi ketimpangan gender. Yang pertama yaitu mencegah pernikahan dini. Nah, dengan mencegah pernikahan dini ini bisa menjadi salah satu upaya mengatasi ketimpangan gender. Karena kenapa? Karena ketika perempuan menikah di bawah umur yang seharusnya, nah perempuan kan menjadi pendidikannya kurang, jadi tidak bisa mendapat pekerjaan. Lalu selanjutnya yaitu memastikan semua anak perempuan mencapai pendidikan dasar menengah 12 tahun. Nah, jadi itu seminimal-minimalnya pendidikan bagi perempuan ya. Karena kenapa? Karena masih ada beberapa masyarakat yang mempunyai mindset bahwasanya perempuan itu jangan sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya bakal kerja juga di dapur. Nah, itu merupakan mindset yang salah besar. Karena kenapa? Karena perempuan itu harus pintar. Karena perempuan itu akan menjadi guru yang pertama bagi anaknya. Jadi betul. Intinya perempuan harus bisa lebih dari pendidikan dasar yang 12 tahun itu. Lalu selanjutnya yaitu memberlakukan kuota 30% perempuan di jabatan menengah dan tinggi. Nah, ini sudah mulai terjadi di lingkungan pemerintahan, contohnya yaitu anggota calon DPR. Nah, anggota calon DPR ini sudah memberikan kuota 30% untuk calon wanita. Jadi, dengan harapan kuota 30% ini bisa menjadi upaya untuk mengatasi ketimpangan gender ini. Terima kasih, Bu. Betul. Baik, terima kasih Zaki dan juga Muktafa. Ya, betul. Sudah terinci sekali ya penjelasan dari Zaki dan juga Muktafa. Di mana di sini yang harus dirubah itu mindset-nya itu ya. Mindset tiap orang, masyarakat di Indonesia khususnya, itu harus dirubah. Jangan sampai merasa perempuan itu dianggap, stigmanya itu dianggap wanita itu lemah, seperti itu. Padahal tidak benar tadi kata Muktafa juga, kalau perempuan itu akan menjadi sekolah pertama atau madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sehingga perempuan itu jangan tergoda untuk melakukan yang namanya pernikahan dini, seperti yang tadi dijelaskan oleh Muktafa. Karena yang namanya perempuan itu harus mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi untuk mendidik anak-anaknya kelak. Dan juga di sini terkait dengan tadi pembulian, ya sering terjadi pembulian terhadap perempuan karena merasa perempuan tidak akan mampu melawan. Padahal tidak ya, karena sekarang hukum itu sudah semakin detail ya, sampai ke perempuan pun di sana banyak perlindungan khusus untuk perempuan dan anak. Makanya ada yang namanya TP2A, itu perlindungan khusus untuk anak dan perempuan. Jadi ketika kalian melihat atau melihat di lingkungan sekitar kalian ada tindakan kekerasan, misalnya KDRT seperti itu, baik itu kepada anak ataupun kepada perempuan khususnya, kalian bisa langsung melaporkan kepada P2 TP2A ya, itu khusus untuk perlindungan anak dan perempuan. Jadi jangan sampai karena kalian merasa diri kalian terlahir sebagai laki-laki, kalian merendahkan perempuan. Tidak ya, antara perempuan dan laki-laki itu saling melengkapi. Kita punya
Gender itu peran. Kita punya peran masing-masing, yang dimana itu memang harusnya saling melengkapi. Jadi di sini jelas ya, tadi terkait hukum juga memang sudah jelas. Terus 30% di ranah politik itu juga memang betul ya, karena sekarang perempuan sudah memiliki jatah sebanyak 30%, walaupun belum sebanyak itu juga yang peminatnya ya untuk perempuan sendiri. Tapi kalian sebagai generasi penerus, di sini juga kan banyak yang sebagai perempuan. Nah, gimana caranya perempuan juga bisa kok untuk menduduki posisi-posisi yang memang setara dengan laki-laki. Baik, cukup ya untuk ketimpangan gender. Selanjutnya, baik kita mulai ya untuk Zoom meeting-nya. Kalian sudah siap? Siap ya? Nah, baik. Amelia sudah masuk ya. Baik, Ibu mulai kuisisnya dari sekarang. Silahkan diisi. Ya, Reza juga sudah mengisi, Fatwa juga sudah mengisi, Iqbal juga sudah mengisi soal pertama. Silakan dilanjut ke soal berikutnya. Sambil dilanjut, Ibu stop share dulu ya. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Yang lain boleh sambil dilanjutkan pengerjaannya ya. Yang sudah selesai, silahkan bergabung lagi di Zoom meeting. Nanti Ibu rekam kembali hasil dari kuisis kalian ini. Ya, sudah 75%. Oh, sekarang Raihan ada di posisi yang pertama ya? Raihan jadi ada di posisi yang pertama. Mustafa kedua. Ketiga Ihsan, keempat Agnia, dan yang kelima Reza. Tadi ada bonus gitu, Bu, bonus poin gitu. Oh iya ya, suka Dipakai ada gitunya langsung. ya? Oh, Iya. jadi bisa naik langsung ada di posisi pertama. Ya bonus poinnya gede tadi. Iya, ini Hebat langsung ya, Raihan. tiba-tiba nyalip Raihan. Yang lain nggak dapat bonus Raihan juga. pasti belajar dulu ya semalam. Wow, Raihan. Ya kan soalnya sama kayak kemarin, hampir sama. Iya, Wow. tinggal kalian mengulang lagi, makanya kalian bisa mengisi dengan cepat. Baik, Ibu stop share dulu ya untuk kuisisnya, silahkan diselesaikan. Nah, selanjutnya evaluasi pembelajaran atau post-test yang kita lakukan, itu menggunakan aplikasi kuisis, aplikasi atau platform ya, kuisis. Jadi nanti kalian bisa langsung melihat hasilnya, kalian tahu jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk merefleksi yang sudah selesai kuisisnya, silahkan buka Instagram Stories Ibu yang sudah Ibu share tadi di WhatsApp group. Kalian buka Instagram Stories Ibu, kalian beri komentar di sana, berikan refleksi kalian terkait dengan kesan-kesan kalian atau pesan-pesan dari kalian, masukan dari kalian untuk Ibu ke depannya, misalnya, atau untuk pembelajaran sosiologi itu ke depannya ingin seperti apa, atau bisa juga berupa hikmah yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran sosiologi yang sudah kita bahas hari ini. Silahkan sambil diisi di Instagramnya ya. Nanti satu orang silahkan kemukakan pendapat kalian mengenai refleksi langsung di Zoom meeting ini. Silahkan berikan refleksi kalian terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Di Kesan sini yang ya tadi. kalian dapatkan. Ya? Di sini, Bu. Ya, silahkan. Di sini. Iya. Silahkan, Mustafa. Mewakili teman-teman dari 12 IPS 1 ya, Bu. Iya. Untuk pembelajaran sosiologi kali ini, alhamdulillah cukup lancar berjalan. Terus juga Ibu menjelaskannya dengan sangat jelas. Kendala jaringan pun cuma sedikit. Terus juga yang baiknya di pembelajaran kali ini ada modul ya Bu di YouTube. Jadi kita semua walaupun dalam pembelajaran daring kita bisa mengulang lagi penjelasan-penjelasan yang ada di YouTube. Terus juga semoga teman-teman semua yang hadir pada hari ini lebih aktif lagi, lebih sering menanggapi lagi ya Bu. Terus juga ya lebih banyak yang presentasi Bu. Iya, betul.
Baik, terima kasih Muktafa. Ya, betul ya apa yang sudah dikatakan Muktafa. Jadi untuk refleksi kita pada pembelajaran kita hari ini, yang positifnya Alhamdulillah jaringan kita hari ini cukup baik ya. Nah, selanjutnya juga untuk keaktifan kalian. Jadi walaupun pembelajaran kita secara daring, keaktifan kalian itu harus tetap tetap terlihat ya. Karena kan penilaian itu kan ada 3 ya, ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Jadi kalian jangan takut untuk mengemukakan pendapat kalian. Apapun pendapat kalian, Ibu tidak akan menyanggah menyalahkan pendapat kalian ya. Itu pasti pendapat terbaik menurut kalian dan bisa kita semua terima. Baik, terima kasih untuk Muktafa. Nah, selanjutnya di sini yang berikutnya itu kesimpulan. Silakan satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini kita sudah membahas mengenai apa saja. Zaki tolong Kesimpulan dinyalakan. yang bisa diambil dari pembelajaran kali ini, setelah mendengar apa penjelasan dari Ibu, terus presentasi dari teman-teman, penambahan dari teman-teman tentang upaya menghadapi ketimpangan sosial ini, jadi kita tahu bahwa upaya-upaya ketimpangan sosial ini beragam, sangat banyak. Namun semua itu harus kita lakukan dengan kesadaran kita gitu Bu. Karena seperti pendidikan yang bermutu misalnya. Pemerintah walaupun pemerintah telah memberikan sarana prasarana, namun kalau kitanya sendiri yang belum sadar akan bagaimana pentingnya pendidikan, kan kayak percuma. Terus kalau kita sadar akan pendidikan tapi pemerintah tidak memberikan sarana dan prasarana juga buntu gitu Bu. Jadi banyak upaya-upaya yang diberikan atau yang dipaparkan oleh teman-teman dan dijelaskan oleh Ibu, dan semua itu harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat serta diberikan akses oleh pemerintah. Iya, betul. Baik, terima kasih Jaki. Ya, betul ya. Jadi kesimpulannya yang sudah kita bahas hari ini itu terkait dengan upaya mengatasi dampak ketimpangan sosial. Nah, di sini ketimpangan sosial yang sudah kita bahas itu kan banyak ya. Ada ketimpangan pendapatan, gender, kesehatan, terus juga pendidikan, kemiskinan, keterlantaran, juga keterpencilan. Nah, di sini stakeholder atau semua orang yang ada di lingkungan masyarakat itu harus saling ada keterkaitan ya antara pemerintah dengan masyarakatnya itu sendiri. Jadi pemerintah itu memberikan fasilitasnya dan kita menikmati fasilitas yang ada dengan penuh tanggung jawab tentunya. Nah, di sini sesuai dengan hak dan kewajiban kita masing-masing. Jadi semua bisa lebih selaras ya. Tidak akan ada lagi yang namanya ketimpangan sosial. Semuanya bisa merata, semua bisa mendapatkan hak yang sama. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas atau mereview soal-soal evaluasi. Jadi nanti kita akan membahas soal-soal untuk persiapan kalian PAS ya, karena sebentar lagi kalian akan menghadapi PAS. Baik, Ibu stop share dulu ya. Nah, silakan dinyalakan lagi kameranya. Silakan dinyalakan lagi kameranya. Ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, kita sudah membahas mengenai upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Ibu harapkan setelah kalian semua mempelajari mengenai upaya ketimpangan sosial ini, kalian sebagai agent of change, sebagai agen perubahan, kalian bisa bisa memberikan pendapat-pendapat secara kritis tentunya, dan di sini opini-opini kalian bisa sampaikan kepada pemerintah. Misalnya kan sekarang sosial media itu lebih terbuka ya, bisa untuk siapapun. Jadi di sini lebih terbuka untuk siapapun dalam berpendapat. Aduh, jadi hiburan banget ya ini background-nya. Kalau kalian belakangnya nggak rata, ya jadi belakangnya harus rata ya.
Nggak apa-apa, ini pengalaman kalian ya. Jadi ketika melakukan Zoom meeting, agar semuanya background-nya itu sama, karena kan kalau di rumah beda-beda ya. Ada yang di kamar, misalnya ada yang ruang tengah, ruang tamu, dan lain sebagainya. Jadi background-nya berbeda, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang karena kita masih ada di suasana pandemi seperti ini, kita pembelajaran harus tetap daring, kalian harus tetap semangat ya, tetap semangat mengikuti pembelajaran. Insya Allah untuk awal tahun depan, sepertinya kita sudah mulai bisa untuk belajar tatap muka ya. Nah, jangan lupa juga Ibu mengingatkan juga kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan kalian ya, menjaga kebersihan kalian. Jadi kalian dimanapun kalian berada, kalian harus selalu selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kalaupun kalian mau ke sekolah, ada acara kegiatan di sekolah itu tidak masalah, tapi kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah berhasil bergabung di Zoom meeting ini. Ibu akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya pimpin doa lagi. Tadi yang pimpin doa siapa? Muktafa ya? Muktafa silakan pimpin doa lagi sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Silakan. Mengakhiri kegiatan KBM, alangkah baiknya kita berdoa dipersilahkan. Kita selesai untuk berdoa, ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Iya, terima kasih Makasih, Bu. teman-teman semuanya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.